Podcast Diksi. Selamat datang di podcast Diksi bersama gua Kemal Jadan Ahmad. dan gua Nandito Novalino. Ya, gimana nih hari ini kabarnya Mas Dito nih? Waduh, alhamdulillah baik-baik aja. Kalau misalkan lu gimana, Mal? Alhamdulillah sih baik sih. Cuma sekarang Malang suasananya lagi agak hujan-hujan gimana gitu. Iya, lagi sendu-sendu gitu ya. Iya. Jadi iya. agak merinding gimana gitu. Di tangan tuh dingin-dingin gimana gitu. Ya tapi sebenarnya sejujurnya gua senang sih kayak suasana kayak gini. Iya, iya. Ya adem juga sih, enak di badan. Nah, ngomong-ngomong nih, kita mau ngapain sih hari ini? Kita sih pengen ngebahas sharing-sharing aja sih seputar teknik sipil, seputar informasi-informasi yang bakal ada di dunia sipil UM dan lain sebagainya. Dan juga ini sih ya kayak lebih ke sharing-sharing pengalaman juga boleh ya. Kita juga bisa ya. Iya. Bisa banget sih. Apa aja yang mau dibahas sih di sini? Iya. Terus gimana sih rutinitas lu sekarang gimana? Ya kalau Kuliah lu? ya kuliah nih ya. Kalau kuliah ya alhamdulillah sih masih baik-baik aja ya, gak yang wah banget, gak yang gimana juga. Ya baik-baik aja. Kalau lu gimana kuliah? Aman. Kalau gua ya nih ya, Iya. di sudut pandang gua ngerasa kuliah sekarang agak beda sih, kayak sebelum-sebelumnya. Beda kayak gimana nih sebelumnya nih? Sebelum pandemi atau gimana? Nah, iya. Oh, Lu ngerasa nggak sih kuliah online ke offline itu ngerasain dampak yang agak cukup berbeda gitu loh? beda. Ya gua ngerti sih maksud lu beda kayak gimana. Cuman gua tuh bingung deskripsiinnya beda tuh kayak gimana. Gimana ya? Ini gua kasih gambaran ya. Misal lu kuliah online nih. Lu bangun jam 7 kurang 10 ya, sorry. Misal lu ada kegiatan kuliah jam 7, Oke. lu bangun jam 7 kurang 10, terus lu buka laptop, masuk Zoom, tidur lagi. itu kayaknya ya bangun jam 7 kurang 10 oke lah. Gue juga kayak gitu. Cuman kayak pas udah join tidur lagi, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Nggak boleh. Nggak Itu boleh. hanya untuk mahasiswa Iya, profesional. itu gak boleh. Nah, ya terus itu kan berarti kan berkaitan sama semangat belajar ya. Nah, lu ngerasa gak sih ada yang beda? Kalau dari lu sendiri gue pengen nanya nih. Kalau dari cara belajar atau kayak gimana dari kuliah offline dan online tuh apa bedanya? Gue ngerasa dampaknya cukup beda sih. Gue ngerasa kuliah online ini nggak cukup efisien daripada kuliah offline. Lu bandingin deh, kalau misal lu ada kuliah yang harus dilaksanain secara praktek, tapi lu laksanain secara online. Nah, lu harus gimana? Lu bingung nggak sih? Setuju. Masa kita harus nulis laprak yang kita nggak laksanain prakteknya? Iya, dan kita harus ngebayangin gitu kan prosesnya. Ya, iya kayak gitu. Emang sih ngebangun imajinasi, cuma kita nggak dapet feel-nya, men. Kadang ada tipe kalau ada orang yang tipe yang kayak dari teori aja dia udah bisa ngelakuin prakteknya. Nah, Tapi ada juga beberapa mahasiswa juga yang kayak dia tuh harus praktek. iya, nggak bisa dia kena teori doang, men. Iya. Dan pokoknya ada tipe mahasiswa kayak gitu, dan yang ya pembelajaran online buat tipe mahasiswa yang kedua yang harus praktek itu menurut gue ya kurang. Cukup kena sih. Iya. Dia bakal ngerasain perbedaan juga sih. Kalau lu ngerasa ada yang beda atau misalkan kayak penerapan dari UAS itu online atau offline itu ada bedanya nggak? Lu prefer kemana? Kalau gua nih ya, kalau dari sudut pandang gua sih, gua lebih prefer ke online sih. Lu pasti ngerti lah alasannya, men. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya offline itu lebih ketat, men, dan itu sulit banget kita buat ngedapetin nilai yang kita pengen. Ya apa ya, udah tradisi budaya mahasiswa Indonesia ya sih, tapi jangan ditiru ya. Gak boleh. Buat yang ngerti-ngerti aja. Oke. Ya sebenarnya triknya sih banyak ya kalau Iya. online. Dan Jangan tunjukin di sini. Enggak. Nggak boleh. Itu rahasia dapur, itu rahasia Iya. dapur. Tapi ya gimana kalau misalkan ujian online dan offline, tapi dasarnya itu emang harus belajar sih. Kalau emang mau bener-bener dapat nilai yang lu pengen, ya harus belajar sih. Itu yang udah paling bener. Iya, Apalagi lu kuliah mahal-mahal, men. iya. Dan
gimana ya kalau misalkan kadang kuliah atau UAS juga online offline. Gue pernah jadi di semester semester awal-awal ini, jadi kayak itu tuh ada UAS, ujian, dan kayak baru dikasih tahu pengumumannya itu H-2, H-3, H-2, dan kayak cuaca itu lagi nggak nentu, men. Jadi kita nggak tahu cuaca ke depan tuh kayak gimana, tapi kita harus ke kampus gitu. Karena tiba-tiba, karena yang kita kira ujiannya online, karena kan mayoritas online kan, itu Dan pengennya offline. offline. Dan secara secara kita kondisi juga kaget, dan maksudnya juga cuaca kan lagi nggak nentu banget kan. Bulan-bulan kemarin tuh ya cuaca lagi kadang panas, kadang hujan. Dan kadang panas tapi hujan. Iya, itu gak enak banget, men. Ya masa apa ya, lagi panas nih, kita lagi panas-panas ngeluarin motor terus kayak lah kok hujan gitu loh. Dan ya kita nggak Kalau mitos di daerah gue sih itu pertanda buruk sih. kok jadi bahas mitos. Balik lagi ke topik kita yang masalah UAS itu. BTW nih ya. Ya kenapa? Besok gue ada UAS konstruksi bangunan air. Waduh, dari judulnya udah susah tuh. Udah sulit banget. Gue besok harus nyelesain project secara offline di kampus dan diliatin sama dosennya langsung. Jadi langsung pengawasan. Iya, jadi ya sulit, ya susah, harus belajar, gak bisa. Iya bener, makanya tadi pesan kita emang harus kalian belajar. Gak bisa kalian ngandelin teman kalian terus. Jadi emang kita harus punya basic ilmunya gitu. Terus kan itu kan UAS kita. Nah di bulan-bulan ini kan dari adik kelas kita kan juga yang baru masuk itu kan lagi UTBK juga kan. Iya, gue tadi ngeliat sih ada beberapa ya yang mau UTBK kan. Gue liatnya nostalgia banget. Nostalgia. Kayak ngeliat diri gue yang dulu gitu. Jalan, siap-siap, panik-paniknya. Iya, sensasi feel itu penuh dengan tekanan itu. Tapi itu menarik sih, maksud gue kenapa yang yang mau UTBK tuh kayak mereka dengan pasti dengan perbekalan yang juga udah lengkap banget lah ya, udah matang, dan itu kayak bener-bener serius gitu. Kalau misalkan pengalaman lu itu UTBK kayak gimana menurut lu? Dulu gue UTBK tuh di Karawang, gue nyoba di UPI, men. Oh di UPI. Iya, tapi di daerah Purwakarta pas itu, soalnya jaraknya emang paling dekat gitu. Terus saat itu pas UTBK itu gue masuk ke gelombang ke-2 dan itu waktunya tuh lagi bulan puasa, men. Dan gue masuk sesi ke-1 jam 7 pagi. Gue dari Karawang udah siap-siap, men, berangkat jam 4 subuh habis sahur sampai jam 6. Terus gue harus udah standby gitu kan 1 jam sebelum UTBK itu dimulai. Emang prosedurnya kayak gitu kan? Jadi gue ngerasa, terus pas udah gue nyampe ke titik UTBK itu, kan gue sholat subuh tuh ya. Gue ngeliat ada satu orang tuh dia tuh datang dari Jawa Tengah, men. Jam segitu? Iya, karena apa? Karena apa namanya? Kota buat UTBK di daerah sana tuh udah habis. Jadi mereka lebih milih ke Purwakarta yang ada di situ. Iya. Berarti emang maksudnya dari yang kita lihat banyak banget yang mau masuk, yang ikut UTBK, yang masuk universitas negeri, itu effortnya bener-bener gila ya. Emang harus butuh usaha lebih sih emang sih. Makanya buat kalian yang mungkin lagi UTBK, lagi capek-capeknya, atau juga misalkan lagi tahun depan UTBK, persiapin diri kalian matang-matang sih. Setuju gak sih, Mal? Setuju banget. Terus buat yang lagi ngelaksanain, lagi siap-siap, jangan lupa semangatnya dijaga, kondisinya juga dijaga. Pokoknya yang terbaik deh buat tahun ini. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan sih, yang penting sih. Dan ya sedikit refreshing boleh lah. Gak harus dibawa ketekanan banget sih. Dan kita kayak gini aja, maksudnya kita juga ngebahasnya juga sharing-sharing santai gitu kan ya. Gak harus yang berat-berat topiknya gitu sih. Kalau misalkan
nanti kalau misalkan kedepannya kalian ada mau request topik apa ada topik-topik yang mau dibahas, boleh banget ya Mal ya. Boleh banget. Boleh request langsung ke Ya bisa menghubungi kita lah dari podcast ini ya, dari podcast Diksi bisa ya. Buat hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu cukup kali gitu ya. ya Mal. Kita udah sharing banyak banget ya. Mm-mm. Ya kan? Dari kondisi kuliah offline ke online, terus juga bahas UAS, kendala-kendalanya dan juga ada tadi ngebahas UTBK. Iya, banyak sih. Dan itu juga menurut gue sih banyak sih informatif sih insyaallah. Banyak hal-hal penting juga sih yang harus diketahui oleh khalayak umum. Kira-kira segitu aja deh dari kita hari ini. Ya, gimana Mal closingnya Mal? Podcast Diksi.